Halo. Ayo ah. Kok belum mandi? Day 2. I wish that I could be one of the girls that has it together always. I wish I wasn't afraid of the world. Been hiding in my bed for days. I don't wanna wake up, don't wanna feel what I'm feeling, just wanna lay low. But baby you. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini adalah hari kedua aku ada di Berlin. Dan Pitfall kali ini aku bakalan share ke kalian pengalaman aku di awal-awal hari aku di Berlin. So, ikutin aku terus ya. Nah, hari ini kita nginep di salah satu Airbnb yang ada di kota Berlin. Dan ini per malamnya sekitar 72 euro atau sekitar 1,2 juta rupiah. Nah, kebetulan hari ini adalah hari terakhir kita buat nginep di sini. Dan untuk fasilitasnya, ini ada satu buah kamar dan satu kitchen yang sharing dan satu kamar mandi sharing juga. Nah, ini dia penampakan kamar kita. Jadi hari kedua kita di Berlin, kita nggak tahu mau kemana, jadi kita mutusin buat keliling-keliling naik kereta di Berlin. Dan tujuan pertama kita yaitu Hauptbahnhof, salah satu stasiun kereta terbesar di Jerman. So, kali ini aku bakalan ngajakin kalian tour virtual kota Berlin naik kereta. Jadi kalian bisa nikmatin pemandangan kota Berlin dari dalam kereta tanpa kalian harus pergi ke Berlin. So, enjoy the video! Nah, habis makan siang, kebetulan kita singgah dulu nih buat sholat di Masjid Indonesia yang ada di Berlin. Ini dia. Setelah keliling-keliling, akhirnya kita sampai ke Airbnb kita selanjutnya. Ini dia. Untuk Airbnb kali ini merupakan satu buah rumah milik salah satu keluarga yang menyewakan kamar mereka untuk bisa ditinggali. Dan mereka menyewakannya di Airbnb. Nah, kebetulan kita nginep di sini cuma satu malam, jadi tidak banyak fasilitasnya, cuma satu kamar dan satu kamar mandi sharing. Untuk biaya per malamnya sekitar 68 euro atau sama dengan 1,1 juta rupiah. Nah, untuk Airbnb kali ini kita kurang rekomen karena lokasinya yang jauh dari pusat kota dan pusat perbelanjaan, jadi susah sih buat kita kemana-mana. Karena kita cuma satu malam, jadi kita nggak punya pilihan lain dan cuma kamar ini yang tersedia. Nah, hari selanjutnya kita langsung beres-beres buat pindah ke tempat tinggal kita selanjutnya. Nah, tempat tinggal selanjutnya ini merupakan tempat tinggal yang diberikan oleh kantor suami aku untuk bisa ditinggali selama 1 bulan dan bisa Anmeldung. Jadi Anmeldung itu merupakan sign in atau registrasi kita selama kita udah sampai di kota Berlin nih. Berhubung sekarang masih jam 10 pagi, dimana kita harus udah check out dari kamar ini dan kita baru bisa masuk di kamar selanjutnya atau tempat tinggal selanjutnya di jam 2 siang. Jadi kita memilih buat tinggal sebentar di salah satu rumah teman kita. Nih lihat, bayangin kita bawa sebegitu banyak barang kita. Ada sekitar 3 koper dan 2 tas, serta 2 tas ransel.
kemana-mana, pindah dari satu apartemen, satu Airbnb ke satu Airbnb lainnya. Dan ya itu resiko kita, dimana kita belum ada tempat tinggal tetap di sini. Jadi, well, semangat! Nah, berhubung udah jam 2, kita langsung jalan ke tempat tinggal kita selanjutnya, dimana jaraknya sekitar setengah jam dari lokasi teman kita. Kita udah gak sanggup lagi buat naik kendaraan umum, jadi kita memilih buat naik Uber atau taksi online. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa sih Kak pindah-pindah tempat tinggal di Berlin, kenapa nggak di satu tempat tinggal aja? Well, jawaban dari aku adalah kita harus dapetin tempat tinggal yang bisa Anmeldung. Dimana dapetin tempat tinggal yang bisa Anmeldung itu susah, terutama bagi orang-orang yang baru aja nyampe di Berlin. Nah, syukurnya karena suami aku keterima kerja di Berlin, dia dapetin akomodasi berupa tempat tinggal yang bisa ditinggali selama 1 bulan dan bisa Anmeldung. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan suami aku untuk menerima pekerjaan tersebut karena mereka memberikan akomodasi. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya dan tahun-tahun berikutnya, tempat tinggalnya kita bakal nyari lagi. Dan kita udah dapetin tips dari teman-teman kita buat nyari di beberapa website yang ada di Berlin ini. Jadi saran dari mereka, kita tuh harus sabar buat dapetin tempat tinggal di Berlin sendiri, karena Berlin merupakan salah satu kota besar di Jerman yang mana penduduknya juga sudah padat, dan harga tempat tinggal di sini juga termasuk yang mahal. Buat kita yang baru nyampe di Berlin, ini merupakan hal baru buat kita, yang mana kita pasti bakal belajar lagi buat tahu lebih banyak tentang seluk-beluk gimana sih tinggal di Berlin ini. So, ikutin terus ya journey kita berdua. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di tempat tinggal kita selanjutnya. Kali ini kita nggak bakal pindah dalam waktu dekat, jadi kita bakal tinggal di sini selama 1 bulan. Yang mana di sini juga bisa Anmeldung, jadi kita bakal ngurus segala macam birokrasi. Nah, ini dia penampakan kamar kita. Nah, karena ini fasilitas dari kantor, jadi kita tinggal di sini gratis. Ini merupakan apartemen tipe studio, di mana ada 1 kitchen, 1 kamar mandi, 1 tempat tidur, dan 1 balkon. Keunggulan lain dari apartemen ini yaitu ada di lokasinya, di mana lokasinya sangat strategis, berada di pusat kota Berlin, yang mana dekat dari transportasi umum maupun tempat wisata dan pusat perbelanjaan, jadi mudah buat kita kemana-mana. Nah, untuk yang pengen tahu detail lengkapnya, aku udah buat di reels aku di Instagram aku @fridalubiso, jangan lupa follow. Karena kita udah capek berhari-hari pindah dari satu Airbnb ke Airbnb lainnya, jadi kita mau istirahat dulu nih. Sampai ketemu besok pagi. Good morning. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, kita sarapan dulu nih di balkon. Jadi agendanya kita pengen kelilingin lokasi sekitar apartemen kita nih, ada apa aja. Nah, selain itu kebetulan kita bisa ngeliat TV towernya Alexanderplatz dari apartemen kita. Nah, sehabis sarapan kita mau sekalian jogging karena kebetulan kita nyampenya pas summer, jadi cuaca tidak terlalu dingin, jadi kita mau ngelilingin lokasi sekitaran apartemen kita. So, ikutin kita ya. Nah, jadi sekarang aku mau ngajakin kalian jalan-jalan virtual lagi. Kali ini jogging virtual di sekitaran kota Berlin. Ya, nggak jauh-jauh, ini masih sekitaran lokasi apartemen kita, yaitu di Rosenthaler Platz. Ini merupakan lokasi Mitte atau tengah kota Berlin, di mana di sini banyak sekali turis-turis yang bekerja maupun tinggal. Nah, jadi kalau ke daerah sini jangan heran kalau banyak orang-orang yang ngomong pakai bahasa Inggris, karena ngomong pakai bahasa Inggris di Jerman itu jarang sekali dijumpai. Karena matahari udah mulai nggak bersahabat, jadi kita mutusin buat pulang. Nah, ini merupakan pintu masuknya dari apartemen kita, jadi ada 2 layer gitu pintunya, dan otomatis, terutama lampunya juga otomatis, dan di sebelah kanan kirinya itu ada kotak pos. Dimana yang kita tahu sendiri, Jerman itu masih memakai pengiriman surat menyurat untuk sistem birokrasinya. Nah, ini dia fasad bangunan apartemen kita. So, sangat green ya. Dimana di bawah ini biasanya tempat nongkrong-nongkrong anak-anak yang tinggal di kamar-kamar sebelah kita. Nah, di sini tuh kebetulan pakai smart lamp, jadi lampunya bisa nyala sendiri otomatis dan bisa mati sendiri secara otomatis juga.
Nah, selain itu juga untuk fasilitasnya di apartemen ini mereka menyediakan ruang cuci yang ada di lorong atau basement. Selain itu ada juga fasilitas untuk menjemur dan menyetrika. Jika kalian nggak mau menjemur, mereka juga ada mesin untuk pengering. Tapi semua mesin-mesin itu kita harus bayar. Sistemnya pakai aplikasi yang bisa kita download di HP kita. Nah, ukuran liftnya sendiri kenapa besar? Karena itu menyesuaikan dengan muatan yang ada di dalam lift, dimana orang bisa masukin sepeda maupun stroller untuk bayi di dalam liftnya sendiri. Nah, untuk akses pintu masuk kita dikasih kartu, dan kita juga ada pin di kartunya, yang mana pinnya itu kuncinya kita untuk bisa masuk ke kamar. Nah, berhubung aku masih capek, jadi aku belum sempat buat beres-beres kamar. Wah, ternyata hari ini cukup cerah, teman-teman. Buat orang sini mungkin pas kali ya buat nongkrong di balkon sambil berjemur, tapi buat kita yang orang Asia, kayaknya kita tutup dulu nih karena kepanasan. Well, thank you semuanya udah ngikutin journey kita buat pindah-pindah tempat tinggal selama di Berlin. Semoga video kita bisa bermanfaat buat kalian yang pengen kesini. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita kita seru lainnya. So, jangan lupa follow Instagram aku @fridalubis, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe YouTube aku. See you on the next video. Sampai ketemu lagi di video-video pit vlog selanjutnya. Bye-bye.